Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri. Kita mohon pimpinan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih setiamu yang telah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru lagi pada pagi hari ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik dari perenungan kita pada pagi hari ini yaitu tenanglah jika Anda mau menjadi pemenang. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Dikisahkan ada beberapa penggali tambang yang setiap hari mereka bekerja menambang di sebuah penambangan. Karena tambang itu kaya dengan mineral alam, maka sudah beberapa tahun mereka tidak pernah pindah dari tempat pekerjaan tersebut. Jadi bisa dibayangkan bahwa setiap hari ketika mereka menambang, semakin digali tambang tersebut, ya sudah pasti bahwa tambang itu akan semakin dalam. Karena setiap hari dia digali tanahnya. Pada suatu hari saudara, ketika mereka sedang berada di dasar terdalam dari tambang itu, secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu terpadam, terputus saudara. Hal itu membuat semua lampu-lampu dalam tambang tersebut juga menjadi padam. Sehingga seketika itu juga terjadilah kegelapan, gelap gulita meliputi dasar tambang tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi yang seperti itu tentu membuat semua pekerja yang terjebak dalam tambang itu, mereka tentunya semua panik, mereka ketakutan, khawatir, dan mereka berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. Namun saudara, sungguh mereka karena dalam kegelapan, mereka semua kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan, entah mereka menabrak sesama pekerja itu atau mereka juga menabrak dinding tambang di dalam lubang itu. Situasi itu bertambah buruk lagi saudara karena disebabkan udara yang semakin panas karena kipas angin atau AC yang ada di dalam tambang itu tentunya ikut juga padam. Setelah mereka lelah bergulat dengan kegelapan itu, mereka semua duduk lesu tanpa harapan lagi. Mereka sepertinya putus asa.
Dan tiba-tiba satu dari pekerja itu, dia langsung angkat bicara kepada teman-temannya semua yang ada dalam tambang itu. Dia katakan seperti ini, saudara. Daripada kita hiruk pikuk mencari jalan keluar, sebaiknya kita semua duduk tenang dan berusaha untuk merasakan hembusan angin yang masuk ke dalam lubang ini. Karena angin itu hanya bisa masuk berhembus melalui pintu tambang ini, katanya. Lalu mereka semua mendengarkan saran itu. Mereka semua duduk dengan diam, dengan hening. Awalnya memang mereka belum dapat merasakan hembusan angin itu. Namun semakin mereka tenang, semakin mereka diam, perlahan-lahan mereka menjadi semakin peka akan tiupan angin sepoi-sepoi yang masuk melalui pintu tambang tersebut. Dan ternyata memang ada angin walaupun dalam volume yang kecil masuk ke dalam tambang tersebut. Akhirnya mereka semuanya dapat selamat keluar dari tambang yang dicekam oleh kegelapan yang dahsyat itu dengan mengikuti arah angin yang bertiup itu. Walaupun mereka masih dalam kegelapan, tetapi mereka tertuntun keluar dari kegelapan itu semuanya dalam keadaan selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah yang kami angkat pada pagi hari ini, supaya kita bisa memahami betapa penting kita tenang dalam menjalani kehidupan ini jika kita ingin memenangkan pergumulan kita, beban dan masalah yang kita hadapi. Terkadang terlalu gampang kita panik oleh karena desakan persoalan, pergumulan yang kita hadapi, sehingga kita tidak kunjung mendapatkan solusi ataupun jalan keluar dari pergumulan yang kita hadapi tersebut. Terkadang memang juga tanpa terduga kita bisa diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Hal itu membuat kita berada dalam situasi kehidupan yang mencekam karena ketidakpastian, karena keraguan-raguan dan ketakutan yang meliputi kehidupan kita. Bila kita menghadapi situasi sulit yang seperti itu, saudara, kita tidak dapat berbuat apa-apa jika kita dalam kondisi panik. Tetapi ketika kita bisa menenangkan diri kita, menenangkan pikiran kita, maka kita akan merasakan bahwa ada hembusan kasih Tuhan yang memimpin mengarahkan kita kepada solusi terbaik yang tentunya diberikan Tuhan kepada masing-masing kita. Sekalipun pada saat itu kita semua ada dalam keadaan sulit dan diliputi oleh kegelapan kehidupan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itu lewat renungan ini, sadarlah kita membutuhkan ketenangan dalam hidup ini. Sebab firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Demikian kata firman Tuhan. Dengan ketenangan, saudara, kita juga akan mampu melihat akar setiap masalah yang kita hadapi dengan baik. Serta kita juga akan dimampukan untuk membuat sebuah keputusan sebagai solusi atau sebagai jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi itu. Oleh karena itu mari saudaraku, firman Tuhan pagi ini sangat menuntun kita. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kuasa Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita yakin Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Karena firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi janganlah panik ketika ada masalah. Tenanglah, izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Maka kita akan dituntun kepada solusi terbaik yang membuat kita juga bisa memenangkan setiap perkara kehidupan yang kita hadapi hari demi hari. Tuhan kiranya memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini.
Sehingga hari ini kita bisa tertuntun menjadi pribadi-pribadi yang semakin tenang, sekalipun kita di tengah badai pergumulan yang sulit, atau di tengah kegelapan kehidupan yang mungkin mencekam. Karena ketenangan itu adalah kata kunci yang bisa membuka pintu untuk bisa keluar dari setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi saat ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan renungan kita pada pagi hari. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan di pagi ini. Kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami supaya kami hidup dalam ketenangan. Sekalipun kami ada di tengah-tengah badai pergumulan yang berat atau di tengah-tengah kegelapan hidup yang mencekam. Karena kami tahu Tuhan selalu menyertai kami dan akan selalu mampu memberikan kami solusi atas setiap perkara hidup yang kami hadapi. Oleh karena itu berkatilah umat Tuhan dimanapun. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang putus asa beri mereka harapan. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kepada mereka kelegaan. Hamba juga terus doakan jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Yang dalam kondisi sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah mereka semua. Ulurkan tangan-Mu jamah mereka. Pulihkan dan sembuhkan semua mereka pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan umat Tuhan pagi ini yang bergumul untuk mencari pekerjaan di hari ini. Bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik Tuhan. Yang mengharapkan jodoh anak-anak-Mu Tuhan berkati. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan terus anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka. Tuhan tetap menopang mereka, menyertai, memberkati, memberikan tetap kepada mereka semangat belajar, hikmat, pengetahuan, dan kepintaran. Juga anak Tuhan pagi ini yang bersuka cita karena mereka berulang tahun, penuhkanlah sukacita mereka Tuhan, ajarlah mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka. Ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini, mereka sedang terbelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, yang berat, bahkan mungkin oleh kuasa setan dan kuasa kegelapan. Ketika mereka mendengarkan renungan juga doa ini, izinkan hamba mohon berkat-Mu atas mereka, jamah hidup mereka, lepaskan, bebaskan, dan berkatilah mereka semuanya pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, jangan menyerah, serta bersyukurlah atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kalau saudara berharap renungan ini selalu menyapa saudara setiap hari, kami rindu supaya saudara membantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Juga memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, like juga subscribe. Juga kami berharap dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Kami telah membukukan setiap renungan yang kami bagikan kepada saudara setiap pagi. Dengan buku Renungan Inspirasi, kumpulan ilustrasi kehidupan peneguh iman. Kami berharap dengan hadirnya buku ini di depan saudara, saudara semakin dikuatkan Tuhan dengan membaca renungan ini setiap hari. Bantu kami untuk pengembangan pelayanan ini dengan memiliki buku ini saudara. Hubungi kami kalau saudara berminat untuk memiliki buku ini. Itu harapan kami. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.